Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun. Di sini kami akan mempresentasikan proyek kami, yaitu algoritma Keynes. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu ada Abednego Lestio Amanda, Fadila Akbar, Jamie Ramadhani, dan Vernia Sulistiani. Latar belakang, Warung Karim adalah singkatan dari Warung Mie Indonesia. Utama dari Warung Karim sendiri adalah menyediakan hidangan mie yang autentik dengan berkualitas, yang bernuansa warung tradisional Indonesia. Warung mie Indonesia bertujuan untuk menggabungkan kelezatan mie khas Indonesia dengan suasana yang nyaman dan ramah. Filosofi Warung Karim adalah menyajikan makanan yang tidak hanya lezat, tapi juga memberikan pengalaman makanan yang menyenangkan. Misi Warung Karim adalah untuk memperkenalkan dan melestarikan kekayaan kuliner mie Indonesia pada masyarakat luas, baik lokal maupun internasional. Selain itu, Warung Karim berkomitmen untuk menjaga pelayanan dan menciptakan suasana yang nyaman bagi setiap pelanggan. Penjelasan data. Pengumpulan data, kumpulkan data tentang menu seperti penjualan per item, trik pesanan, dan umpan balik pelanggan. Dua, fitur. Pilih fitur seperti penjualan per item, popularitas, dan feedback pelanggan. Tiga, penerapan Keynes. Terapkan algoritma Keynes untuk mengelompokkan menu ke dalam cluster berdasarkan popularitas dan penjualan. Keempat, analisis. Hasil clustering dapat membantu Warung Karim dalam merancang menu yang lebih baik, mengidentifikasi menu yang perlu ditingkatkan, merencanakan promosi yang lebih efektif. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang data penjualan berdasarkan data dari penjualan Warmindo. Berikut adalah isi datanya, yaitu ada ID dan invoice ID, tanggal transaksi, customer, nama produk, jenis produk, kategori produk, quantity, harga jual, jenis pembayaran, jenis pesanan, nilai penjualan, dan komentar atau feedback. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang metode elbow. Sumbu X menunjukkan jumlah cluster atau cluster number. Sumbu Y menunjukkan nilai within cluster sum of squares, yaitu jumlah kuadrat jarak data dalam satu cluster dari pusat cluster. Lalu metode elbow bertujuan untuk menemukan titik di mana penurunan WCSS mulai melambat secara signifikan seperti bentuk siku atau elbow. Dari grafik terlihat bahwa WCSS menurun drastis dari klaster 2 hingga 4. Setelah klaster 4, penurunan WCSS menjadi lebih lambat membentuk elbow pada sekitar 4 klaster. Kesimpulannya, jumlah klaster optimal berdasarkan metode elbow adalah 4 klaster. Hal ini berarti pembagian data menjadi 4 klaster, memberikan keseimbangan terbaik antara jumlah klaster dan variasi dalam klaster. Tidak terlalu banyak klaster dan juga tidak terlalu sedikit. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, kita masuk ke hasil penerapan algoritma Cummins clustering. Sebelum melihat hasilnya, kita lihat dulu kode dan penjelasannya. Yang pertama itu adalah Cummins sama dengan Cummins, N cluster 95 init, Cummins plus plus random state 42.
Baris ini mendefinisikan algoritma K-means dengan 5 klaster. Parameter K-means++ digunakan untuk inisialisasi pusat klaster yang lebih baik. Dan random state 42 memastikan hasil konsisten setiap kali kode dijalankan. Y K-means sama dengan K-means fit predict X. Fungsi fit predict menyesuaikan model ke dataset X dan memberikan prediksi cluster untuk setiap titik data yang kemudian disimpan dalam variabel Y K-means. Dataset cluster sama dengan Y K-means plus 1. Cluster yang diprediksi ditambahkan sebagai kolom baru dalam dataset dengan penyesuaian penomor cluster dimulai dari 1, bukan dari 0. Jadi setiap baris data sekarang memiliki kolom cluster tambahan yang menunjukkan keanggotaan cluster dari transaksi tersebut. Penambahan kolom cluster ini memungkinkan analisis lebih lanjut berdasarkan kelompok karakteristik yang serupa. Contohnya adalah baris pertama itu Indomie ayam spesial, mie kuah, dine-in, Curious OVO. Cluster 1 ini, transaksi ini mungkin masuk dalam cluster yang mencerminkan tingkat penjualan sedang dengan metode pembayaran non-tunai dan jenis pesanan makan di tempat. Terus contoh kedua, di baris kedua, itu adalah Indomie ayam spesial, mie kuah, delivery cash. Meski produknya sama, metode pembayaran dan jenis pesanan berbeda, tetapi tetap masuk dalam cluster yang sama, menunjukkan sama dalam pola penjualan. Hasil kami sini memberikan pemahaman mendalam tentang pola transaksi yang ada, yang dapat digunakan untuk seperti pengelompokan produk berdasarkan performa, mengidentifikasi metode pembayaran tipe pesanan paling populer, meningkatkan strategi pemasaran dan operasional. Next. Sekarang kita akan masuk ke scatter plot data. Interpretasi hasil klasterisasinya adalah jumlah klaster yang terbentuk itu adalah 5 klaster, klaster 0 hingga 4. Telah terbentuk berdasarkan data yang dianalisis, dengan setiap klaster memiliki karakteristik yang berbeda dalam hal jumlah item terjual, harga jual, dan total nilai penjualan. Penjelasan karakteristik setiap klaster. Yang pertama, klaster 0 atau biru, produk dengan harga jual yang rendah hingga sedang. Kuantitas penjualan relatif rendah hingga menengah. Produk dalam klaster ini mungkin berkontribusi terhadap penjualan rutin, tetapi dengan margin keuntungan yang lebih kecil. Strategi yang disarankan dari kami adalah meningkatkan promosi atau memperbaiki nilai jual untuk meningkatkan daya tarik menu ini. Yang kedua adalah klaster 1 atau warna kuning. Produk dengan nilai penjualan total tinggi, tetapi harga atau kuantitas bervariasi. Strategi yang disarankan dari kami adalah fokus pada produk ini untuk mempertahankan performa dengan strategi pemasaran yang lebih agresif. Selanjutnya klaster 2 atau hijau. Klaster ini memiliki kuantitas terjual cukup tinggi, tetapi mungkin dengan nilai penjualan yang lebih rendah. Strategi yang kami sarankan adalah mempertimbangkan kenaikan harga atau peningkatan margin dengan variasi produk premium. Kemudian klaster ketiga atau merah, produk dalam klaster ini memiliki nilai penjualan tertinggi dengan harga jual yang signifikan. Strategi yang kami sarankan adalah meningkatkan stok dan mempertahankan strategi promosi karena produk ini adalah top seller. Yang terakhir adalah klaster 4 atau ungu. Produk dengan nilai penjualan dan kuantitas terjual rendah. Strategi yang kami sarankan adalah meninjau kembali kelayakan produk dalam menu. Bisa dihapus atau dioptimalkan melalui inovasi rasa, pengemasan, atau promosi. Hasil klasterisasi ini memberikan wawasan berharga tentang performa menu di Warung Karim.
Klaster dengan performa tertinggi dapat dimanfaatkan untuk promosi dan peningkatan penjualan. Klaster dengan performa rendah perlu perhatian khusus untuk perbaikan atau penghapusan. Penggunaan data ini memungkinkan keputusan bisnis yang lebih baik dalam pengelolaan inventaris, penetapan harga, dan strategi pemasaran. Oke, next. Histogram nama produk akan dijelaskan oleh Vernia. Baik, history ini menggunakan distribusi produk berdasarkan kategori klaster. Mayoritas produk termasuk dalam klaster 1 warna pink, sedangkan klaster 2 berwarna orange, dan klaster 3 berwarna biru memiliki jumlah yang lebih sedikit dan hanya muncul di beberapa rentang nilai. Hal ini menunjukkan bahwa klaster 1 mendominasi data, sementara klaster lainnya lebih spesifik atau terbatas distribusinya. Slide selanjutnya. Baik, histogram ini menunjukkan bahwa klaster 1 memiliki nilai penjualan rendah menengah sekitar 20.000 dan klaster 3 mendominasi di nilai penjualan tertinggi sekitar 30.000. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan segmen berdasarkan nilai penjualannya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Jamie. Baik, untuk jenis pesanan, histogram ini menunjukkan bahwa di semua klaster pesanan dine-in lebih banyak dibandingkan delivery. Hal ini mengindikasikan bahwa mayoritas pelanggan lebih memilih makan di tempat daripada menggunakan layanan antar. Selanjutnya, nah, grafik ini menunjukkan distribusi harga jual berdasarkan 3 klaster. Dapat menunjukkan 2 kelompok harga populer, ketiga klaster memiliki pola distribusi yang hampir sama. Dengan sedikit perbedaan kepadatan, hal ini mengindikasikan bahwa harga jual cenderung terbagi ke dalam 2 segmen utama. Kesimpulan, Immense clustering bisa menjadi alat yang berguna bagi Warung Karim dalam berbagai aspek, seperti memahami pelanggan, menganalisis performa pecabang, dan mengelompokkan menu. Dengan mengaplikasikan metode ini, Warung Karim dapat membuat keputusan berbasis data yang lebih baik untuk strategi pemasaran, pengelolaan cabang, dan pengembangan menu. Baiklah, sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat dan dapat dimengerti. Kami akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.